Indonesia itu terdengar seperti paradoks. Kita punya minyak, tapi justru masih impor dari luar. Pertanyaannya sederhana, kenapa negara yang kaya sumber daya ini tidak sepenuhnya mengandalkan produksi sendiri? Apakah ini soal ketidakmampuan, atau ada cerita yang jauh lebih kompleks di baliknya? Untuk memahami ini, kita perlu melihat gambaran besarnya, bukan hanya dari satu sisi, tapi dari hulu sampai hilir industri minyak di Indonesia. Pertama, kita harus meluruskan satu fakta penting. Indonesia memang punya minyak, tapi produksinya terus menurun. Dulu, di era 1990-an, Indonesia pernah menjadi salah satu produsen besar dunia dengan produksi lebih dari 1,5 juta barel per hari, bahkan sempat tergabung dalam OPEC. Namun kondisi itu sudah berubah. Saat ini, produksi minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan nasional. Sementara konsumsi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Artinya, ada celah besar antara apa yang kita hasilkan dan apa yang kita butuhkan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kenapa tidak ditingkatkan produksinya? Secara teori, terdengar mudah, tinggal gali lebih banyak. Tapi dalam praktiknya, eksplorasi minyak adalah bisnis yang mahal dan berisiko tinggi. Untuk menemukan satu ladang minyak yang benar-benar produktif, perusahaan bisa menghabiskan miliaran dolar tanpa jaminan keberhasilan. Selain itu, banyak sumur minyak di Indonesia sudah berusia tua dan mengalami penurunan produksi alami atau yang dikenal sebagai decline rate. Untuk meningkatkan produksinya kembali, dibutuhkan teknologi canggih seperti enhanced oil recovery yang tidak murah dan tidak selalu ekonomis untuk semua lapangan. Masalah tidak berhenti di situ. Setelah minyak berhasil diangkat dari dalam bumi, ia tidak bisa langsung digunakan. Minyak mentah harus diolah terlebih dahulu di kilang. Disinilah tantangan lain muncul. Sebagian besar kilang milik Pertamina dibangun puluhan tahun lalu dan dirancang untuk jenis minyak tertentu. Ironisnya, tidak semua minyak mentah dari dalam negeri cocok dengan spesifikasi kilang yang ada. Akibatnya, dalam beberapa kasus, minyak dari Indonesia justru lebih efisien diolah di luar negeri, sementara kilang dalam negeri lebih optimal mengolah minyak impor dengan karakteristik tertentu. Dari sudut pandang bisnis, ini membuat impor menjadi pilihan yang lebih logis dalam kondisi tertentu. Selain faktor teknis, ada juga pengaruh besar dari pasar global. Minyak adalah komoditas internasional yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar dunia. Dalam situasi tertentu, harga minyak impor bisa lebih murah dibandingkan biaya produksi minyak dalam negeri. Bagi perusahaan seperti Pertamina, keputusan untuk membeli atau memproduksi tidak hanya didasarkan pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada efisiensi biaya, stabilitas pasokan, dan keberlanjutan operasional. Jika impor memberikan kombinasi yang lebih menguntungkan, maka pilihan itu seringkali diambil. Di sisi lain, faktor kebijakan dan investasi juga memainkan peran penting. Industri minyak membutuhkan investasi jangka panjang yang sangat besar, serta kepastian regulasi yang stabil. Tanpa iklim investasi yang menarik, perusahaan akan ragu untuk menanamkan modal dalam eksplorasi baru. Padahal, menemukan dan mengembangkan ladang minyak baru bisa memakan waktu belasan hingga puluhan tahun sebelum menghasilkan produksi yang signifikan. Artinya, apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari keputusan yang diambil bertahun-tahun sebelumnya. Semua faktor ini menunjukkan bahwa persoalan impor minyak bukan sekadar pilihan sederhana antara mau atau tidak mau. Ini adalah hasil dari kombinasi berbagai realitas, produksi yang menurun, keterbatasan infrastruktur, tantangan teknologi, dinamika pasar global, serta kebijakan yang berkembang seiring waktu. Indonesia bukan tidak mampu memproduksi minyak, tetapi menghadapi kondisi yang membuat impor menjadi bagian dari strategi energi saat ini.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi kenapa kita masih impor minyak, melainkan bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan itu di masa depan. Karena kunci dari kemandirian energi bukan hanya pada seberapa banyak sumber daya yang kita miliki, tetapi seberapa efektif kita mengelolanya.